Kenangan tentang almarhum UJ telah terasa begitu kental sejak Umi Tatu dan Fajar Sidik berada di Tanah Suci Mekah. Di sana, mereka kembali diingatkan oleh kenangan ketika berangkat haji bersama dai yang dikenal dengan Ustadz Gaul tersebut. Tapi kesedihan itu seolah lebur dengan banyaknya jemaah yang meminta berfoto dengan mereka. Oh, jadi artis ya, udah meninggal atau cari popularitas atau cari tidak ada ke situ. Semua itu gerakan Allah mereka untuk Sebulan lebih beribadah haji, Umi Tatu kembali ke bumi pertiwi. Tapi mengapa banyak air mata yang tumpah dari ibunda almarhum Ustadz Jifri Al-Bukhari itu? Dan seperti apa pula ziarah Umi Tatu ke makam almarhum UJ serta pertemuannya dengan Umi Pipik Dian Irawati. Mengaku akan menikah bulan Januari 2014 mendatang. Benarkah jika Asmiranda dan Jonas Rifano sebenarnya telah menikah tanggal 17 Oktober lalu? Sementara itu Gading dan Gisel berbahagia atas rumah tangga mereka saat bisa mewujudkan rumah impian mereka. Seperti apa kesibukan Krisdayanti saat kembali menekuni dunia tarik suara yang pernah melambungkan namanya? Dan benarkah jika istri Berisan Loko mendapatkan firasat lewat mimpi atas apa yang akan sang suami alami? Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Salap on Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Setelah 1 bulan lebih berada di Tanah Suci Mekah, Umi Tatu ibunda almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari akhirnya kembali ke tanah air Rabu kemarin. Ibadah haji tahun ini memang bukan untuk yang pertama kalinya bagi Umi Tatu, tapi ada yang berbeda di musim haji kali ini. Ketiadaan sang anak, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, membuat Umi Tatu tak mampu membendung air matanya. Jika biasanya almarhum Uje selalu datang menjemput ibunda tercinta usai beribadah haji, maka kali ini tak ada lagi sosok Uje yang datang menemani. Assalamualaikum. Selamat mabrur insyaallah. Semuanya datang kemari. Allah panggil yang baik untuk bisa berasa banget ketika mau berangkat. Biasa kan Uja pada ikut acara pelepasan. Nah kalau begini nih Uja datang biasanya menjemput kita. Jadi Umi itu begitu mau berangkat tempatnya di sini, Umi lemes. Istilah kata nggak bisa ngomong-ngomong aja. Dia begini badan tuh kayaknya gak ada tenaga. Itulah cinta seorang ibu yang tak berbatas untuk sang anak tercinta. Bahkan ketika kini Ustadz Jeffrey Al-Bukhari telah tiada, Umi Tatu tak pernah berhenti mengingat akan sosok almarhum. Bahkan Umi Tatu pun meminta kepada adik almarhum Fajar Sidik yang juga ikut ke Tanah Suci bersamanya untuk membadalkan atau meniatkan haji untuk almarhum UJ. Fajar Sidik tahun ini membadalkan haji almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Walaupun Uji sudah berkali-kali Ustaz haji dari umrah, tapi Umi bilang Dek bikin haji Jeffrey, dia kan baru meninggal. Pertama kita sayang sama Uji, sebenarnya Uji udah gak ada di dunia, udah gak mungkin bikin ibadah haji lagi sendiri. Ketiganya ucapan Deki sebagai adik. Kalau saya tidak hanya doa khusus, tapi memang saya badalkan almarhum. Jadi saya haji kemarin ini hajinya almarhum, bukan haji diri saya. Ustaz Jeffrey. Gitu. Jadi karena niat saya ketika saya berniat haji, nawaitul hajja wal umrota itu langsung lil Jeffrey Al-Bukhari bin Haji Ismail Muda. Kalau bagi Umi ya bagi Umi kenangan di sana tuh Uji kan kalau mau ziarah atau di jalan ada acara kita tour atau city tour ya, beberapa puluh tempat sejarah Rasul itu beliau sebagai mubalik, sebagai guide, sebagai penceramahnya begitu. Kenangan tentang almarhum UJ telah terasa begitu kental sejak Umi Tatu dan Fajar Sidik berada di Tanah Suci Mekah. Di sana, mereka kembali diingatkan oleh kenangan ketika berangkat haji bersama dai yang dikenal dengan Ustadz Gaul tersebut. Tapi kesedihan itu seolah lebur dengan banyaknya jemaah yang meminta berfoto dengan mereka. Oh, jadi artis ya, udah meninggal atau cari popularitas atau cari tidak ada ke situ. Semua itu gerakan Allah mereka untuk memfoto sama Umi Fajar karena memang sebagai adik dan ibundanya, karena memang cuma lihat di TV aja, jadi mereka ini banget gitu, senang ketemu dengan Umi, dibilang
sampai di waktu di Masjidil Haram, di jalan, sampai di tempat kita bikin umrah itu mikot dari Ja'rona. Kan kita ramai di kamar mandi itu perempuan-perempuan ya. Umi foto dong, Umi punya Uje ya? Mau bilang enggak, takut bohong. Apa yang Allah tujukan ya. Di ketika itu saya sama almarhum dengan Abizar ingin mencium Hajar Aswad. Biasa kita kan suka ambil trik-trik tertentu ya agar dapat mencium Hajar Aswad. Jadi kita sengaja lawan arah. Entah itu bagaimana almarhum dipukul berapa kali sama askar, sama polisi di sana. Pakai sorban ya. Jadi diusir lah kita. Maksudnya gitu. biar jangan jalur di situ, Iya, karena jangan sampai dari situ bertabrakan lah. pertama bahaya, keduanya nggak bakal mungkin dapat. Jadi harus kita ikutin arus di dalam kondisi untuk mencium Hajar Aswad Sampai itu. saya sempat tarik itu tangannya askar kan. Alhamdulillah Kiki, sabar. Dulu saya lepas lagi. Yang mungkin karena refleks ya. Sejuta cerita dari Tanah Suci tampaknya sedikit berbeda dengan apa yang harus mereka hadapi di negeri sendiri. Sejumlah kabar tak sedap yang menyertai Umi Tatu selama berhaji adalah salah satu hal yang harus dihadapi. Dia habis ceramah, terus beliau baru telepon gitu. Nggak masalah sih, nggak. Ini sedikit pun ada apa-apa nggak. Karena kita biasa dari dulu, suka ada cobaan, macam-macam itu udah biasa. Jadi jangan dipermasalahkan ya, siapapun juga. Tetap Umi nggak ada apa-apa dengan PP baik. Kita ini semuanya serba sibuk ya, jadi nggak ada harus kita begini, nggak ada. Mau jemput mangga, nggak pun mangga. Umi mah tidak mau merepotkan siapapun. Karena ini udah tugas Umi sebagai KBIH. Ya kayak ini aja kan gitu. Ustadz Aswan tidak jemput ya. Nggak apa-apa. Karena memang kan beliau juga ada kesibukan. Nggak masalah, kita udah biasa. Yang penting kita selamat, Dari dulu. sehat Iya. semua, khususnya jamaah rombongan Iya. kloter kita ini. Alhamdulillah, itu aja sudah sangat cukup. Malah Umi di sana doain ya Allah ya Rob, Pipik biar panjang umur, biar dia sehat, biar sabar tawakal. Dan dipanggil dulu kalau belum anaknya pada nikah. Meminta di Mekah. Karena saya mau ngurusin, coba kalau Pipik nggak ada kayak Uje. Kita sih mungkin bisa, tapi kan lain kalau yang ngurus ayahnya atau ibunya sendiri. Ya Allah meminta. Pipik panjang umur, sabar, tawakal. Yang lain terserah Umi nggak ikut campur, itu haknya Pipik ya. Yang penting mudah-mudahan bisa Pipik ngurusin anak. Umi Tatu mungkin tak memikirkan segala kabar miring yang sempat menyertai keluarganya. Namun ia tak bisa menampik jika sebagai seorang nenek, Umi Tatu begitu memendam rasa rindu kepada anak-anak almarhum Uje. Rasa rindu yang lagi-lagi membuatnya harus berurai air mata di tengah kebahagiaannya. Nomor beliau nggak tahu ya, karena suka ganti-ganti nomor kan gitu. Juga pengen telepon Abizar, kangen. Habibah kangen. Bilal Ayla, tapi nomornya nggak ada. Umi tanya sama anaknya Dekis Yayang, katanya udah hilang. Tanya sama anak Nona yang pernah nge-bebek, katanya hilang. Udah lanjut Umi pulang harus ketemu Pipik sama anak ke rumah Umi aja lah. Karena Pipik sekarang udah nggak ada Jepri, harus lebih akrab kepada keluarga Uje. Itu kan pada Umi ya beranjang sana, biasalah anak sama orang tua, mantu ke mertua ya bawa APK gitu kan ya, istilah kata gitu. Ntar bawa lah cucu ke rumah gitu. Memang sih dulu Umi pernah bilang gini, ya kalau bisa mah anaknya Uje jangan ke rumah Umi dulu setahun. Tapi Umi ngobrol ini aja gitu, nggak apa, artinya apa? Takut tetangga nanya Abida, nanya Adiba, Umi yang sedih. Di hari yang sama, Umi Tatu langsung berziarah ke makam almarhum Uje. Lalu seperti apa kata Umi Tatu tentang rencana pembongkaran makam almarhum? Seperti apa pula kehangatan yang tercipta saat Umi Tatu bersua dengan sang menantu Pipik Dian Irawati untuk berbagi oleh-oleh? Saksikan kisahnya hanya di Salep On Cam setelah jeda berikut. Menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Tanah Suci ke Bumi Pertiwi, Umi Tatu seolah tak lelah untuk langsung berziarah ke makam sang anak tercinta almarhum Uje. Di sini, Umi Tatu tak henti-hentinya menitikan air mata ketika berada di pusara Uje. Seperti itu pula lafal doa yang tak pernah putus diucapnya. Maka, seperti inilah saat Umi Tatu berziarah ke makam almarhum Uje sekembalinya dari beribadah haji.
sudah.